Sekarang Maya minhu fi Mm-mm. halaman 36 kalau di saya Ustaz. 36. Lama enggak ya? Mungkin beda ya kitabnya ya. Ya mungkin. Kita lanjutkan atau kita ulang lagi dari adabil wudu ya. Coba nanti ketemunya di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bisairil muslimina fid daraini amin ila anqal. Babu adabil wudu'i. Ini adalah bab tentang adab-adab wudu. Fa'idha farogta, apabila engkau telah selesai minal istinja'i, dari istinja, fala tatruk. Ini la apa namanya? Mem- Oh, jangan Menjazamkan ya, Hmm. berarti La nahi, ala nahi. nahi. an-nahiyah. Betul, Hmm. menjazmkan. La an-nahiyah itu menjazmkan, betul. Artinya jangan. Fala tatruk, maka jangan engkau tinggalkan. Nah, aslinya tatruk sukun ya, jazm. Tapi karena ada alif lam, ada sukun lagi di depan, sukun ketemu sukun, dikasrohkan. Fala tatrukis siwaka. Maka jangan engkau tinggalkan bersiwak atau menggosok gigi. Nah, kemarin sudah dibahas, menggosok gigi ada eh, bertingkat-tingkat ya. Paling utamanya pakai kayu arok, tapi pakai sikat gigi biasa pun kita sudah mendapatkan aslus sunnah. Fadilah sunnah sudah dapat. Yang penting niat mengamalkan sunnah supaya berbeda antara kondisi gosok gigi biasa dengan gosok gigi eh karena ibadah gitu. Nah, mm-mm. Mana tadi? Eh, yang atas ini. Fa'innahu, karena sesungguhnya dia itu kembali ke Bersiwak ya. as-siwak, betul. Nah, alat untuk bersiwak namanya siwak. Aktivitas bersiwak namanya siwak juga. Jadi yutlaqus siwak ala al-alah al-alah wal amal gitu. Jadi siwak itu bisa bermakna alatnya, bisa bermakna perbuatannya. Fa'innahu, karena sungguhnya bersiwak itu matharatun lil fammi. Gitu mensucikan mulut, wa mardatun lirrabbi, dan mendatangkan ridhonya Rob Allah gitu. Wa maskhotatun lisyaitani, dan mendatangkan kemurkaan setan. Wa sholatun bisiwakin, dan sholat dengan siwak. Nah, ini mubtada nakiroh itu boleh kalau dikasih naat. Naatnya jar majrur ya. Wassalatun bisiwakin, dan sholat dengan siwak gitu. Itu afdolu, lebih utama, ini khobarnya, min sab'ina, dari 70. Apanya yang 70? Sholatnya. Berarti sholatan ini sebagai apa? Tamyiz. Tamyiznya. Dari eh, 70 kali sholat bila siwakin, dengan tanpa menggosok gigi, tanpa siwak. Warwiya, dan diriwayatkan, an Abi Hurairah. Nah, kenapa nggak Hurairatin? Isim gue mensolid. Isim goer munsharif. Oisim Guermun Syarif. Gitu nama yang ada tamar butahnya. Kalau dalam teori ilatnya itu ada dua ilat. Hurairah ini ada ada alam ya, nama orang, juga taknis, ada tanda muannasnya. Nah, karena ada dua ilat itu, dia isim guer munsharif. Tamam.
An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau. Qala, beliau Abu Hurairah berkata, qala bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula an asyukka, seandainya saya tidak memberatkan ala ummati kepada umatku. Nah, asyukka fi'il mudhari yang mansub oleh an, fa'ilnya dhamir mustatir ana. Syakka yashukku. Asyukku dinasabkan asyukka. Seandainya saya tidak memberatkan ke atas umatku, la amartuhum. Pasti amartuhum aku telah perintahkan mereka bisiwaki untuk menggosok gigi fi kulli sholatin di setiap kali sholat gitu. Tapi karena khawatir memberatkan jadinya tidak perintahkan setiap sholat. Sifatnya anjuran. Wa anhu dan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu saya diperintah bisiwaki untuk menggosok gigi, untuk bersiwak, hatta khasyitu sehingga saya merasa khawatir an yuktaba diwajibkan dia si siwak tersebut alaiya ke atas diri saya. Jadi baginda khawatir diwajibkan gitu. Kemudian ijlis, nah karena ada huruf hidup sebelumnya, majlis, kemudian duduklah engkau lil wudu'i untuk berwudu. Mustaqbilal kiblati halnya menghadap ke kiblat. Ala maudiin ada pertama ya, menghadap kiblat. Nah, seandainya memang tempat wudunya sudah disediakan menghadap kiblat, bagus. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Ala maudiin murtafi'in di tempat yang tinggi. Ya, tempat yang tinggi jadi duduknya eh, apa namanya? Ada tempat duduknya gitu, tempat yang tinggi, tidak jongkok di bawah. Kai agar la yusibu. Nah, kalau ini la yusiba afwan. Kai agar la yusiba. Nah, di sini la-nya berarti la nafi ya, tidak la la nafiyah yang artinya tidak itu tidak pengaruh ke i'rab. Yang pengaruhnya kai-nya. Kai ini menasabkan. Kai agar la yusiba gitu. Yusiba itu mansubnya oleh kai. Ya, tidak mengenai kak kepada dirimu apa ar-rasyasu cipratan. Berarti ar-rasyasu fa'il. Maksudnya agar cipratan tidak terkena kepada engkau. Makanya duduknya di tempat yang lebih tinggi. Wakul dan katakanlah olehmu. Abu Salim mengatakan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, wahai Rabbku. Nah, kemarin itu apa? Ada ya yang dibuang. Aslinya Rabbi. Ada ya dhamir muttasil artinya saya. Itu boleh kita buang menjadi Rabbi. Seperti itu. Rabbi, wahai Rabbku. A'udzu aku berlindung bika kepada engkau. Min daripada atau dari hamazatis syayatin. Dari bisikan ya. Bisikan-bisikan setan. Wa a'udzu bika dan aku berlindung kepada engkau Rabbi wahai Rabbku an yahdurun ya dari datangnya mereka kepadaku. Kemudian nah kenapa katanya doanya itu apa relevansinya wudhu itu doanya kok minta dihindarkan
dari bisikan setan dan dari kedatangannya. Nah, karena setan itu biasanya membuat was-was. Nah, kadang-kadang ada orang habis wudhu, hatinya aduh udah sempurna belum ya? Kayaknya belum, balik lagi wudhu gitu. Nah, supaya tidak seperti itu. Kalau sudah apa namanya syarat rukun terpenuhi, kalau ada bisikan-bisikan begitu lewat saja sudah. Jangan didengarkan. Itu juga pentingnya belajar bagi kita ya. Kalau di sini insya Allah ya akhwat sudah memahami masalah-masalah fikih. Nah, saya kadang-kadang kalau orang awam banget yang tidak senang belajar gitu, dia itu ada juga kasus-kasus gitu. Saya pernah ketemu dengan eh, orang yang dia itu wudhu. Nah, habis wudhu dia takut. Aduh, takut nggak sempurna. Wudhu lagi. Nggak Aduh, sempurna. Untuk lagi. takut wudhu lagi. Sampai nggak sholat. Itu jadi kan aneh banget ya. Nah, kenapa nggak sholat? Karena wudhunya nggak sempurna. Katanya bolak-balik nggak sempurna terus. Jadi karena tidak paham eh, fikih begitu. Dia merasa akhirnya jadi nggak sholat. Nah, itu repot kalau seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi karena biasanya menimbulkan was-was ketika kita sudah selesai wudhu, maka kita berdoa dengan ini. Kemudian basuhlah ya yadaika kedua tanganmu salasan 3 kali. Eh, Qoblaan itu maksudnya tangan itu telapak tangan ya. Ini sunnah. Basuh telapak tangan 3 kali qobla sebelum antudkhila engkau memasukkan ini tudkhila memasukkan. Kalau kalau qobla antadkhula sebelum kamu masuk gitu. Sebelum masuk ke wadah nantinya. Gitu. Tapi kalau antudkhila sebelum kamu memasukkan. Huma kedua tangan tersebut, humanya kedua tangan al-ina'a ke wadah gitu. Jadi kita mau wudhu dengan menciduk pakai tangan kita boleh. Nah, basuh dulu tangan kita di luar. Seperti itu. Nah, eh antudkhila itu kan ada an, ada fiil, tudkhila. Fa'ilnya dhamir mustatir anta. Kalau ada an ini masdariyah. Kalau ada an, ada fiil seperti ini bisa diganti dengan masdar. Kira-kira kalau kita ganti masdar kita mengatakan apa? Qobla Qobla idkhali gitu. Boleh. Hima adkhala yudkhilu maksudnya idkhal. Nah, si idkhal ini seandainya kita pakai masdar idkhal itu kasroh. Jar. Kenapa? Ada qobla. Nah, karena mudhof ilaih dari qobla. Itu. Qobla idkhalihima al-ina'a. Sebelum memasukkan keduanya al-ina'a ke wadah. Gitu. Jadi antum punya dua alternatif. Boleh mengatakan qobla idkhalihima. Boleh juga qobla antadkhula huma. Al-ina'a maf'ul bih. Nah berarti antadkhula ya. An dengan fiilnya dengan fa'ilnya sekaligus itu semuanya itu fi mahali jarrin. Menempati mahal jar dia mudhof ilaih. Karena kalau kita ganti dengan masdar akan menjadi qabla idkhali gitu jadi mudhof ilaih. Hima seperti itu. Seperti itu dibasuh dulu tangannya katanya wakul dan katakanlah olehmu Allahumma ya Allah inni sesungguhnya as'alu aku memohon kak kepada engkau al-yumna yumna kekuatan. Ada juga mengatakan yumna itu keberkahan. Wal barakata dan keberkahan. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan al-yumna artinya keberkahan, berarti wal barakata itu disebut atof muradif. Jadi mengatofkan sesuatu yang sinonim gitu. Tapi kalau yumna bimana kuwah, kekuatan berarti ya atofnya bukan atof muradif ya.
Aku mohon kepadamu kekuatan dan keberkahan. Atau aku memohon kepadamu keberkahan dan tegasnya keberkahan. Wa a'udzu dan aku berlindung bika kepada engkau minasyu'mi dari keburukan wal halakati dan kebinasaan. Summa kemudian summanwi kemudian berniatlah engkau. Nah, inwi fi'il apa? Fi'il amr. Amr. Fil amr. Fil amr. Mabninya mabni apa? Kun. Sukun. Inwi. Sukunnya sebelah mana? Semanwi. Kemudian berniatlah engkau. Mabninya mabniun ala. Fasilitat. Gimana? Masukun. Sukunnya sebelah mana? Tersembunyi. Sembunyi. Nah, eh konsep mabni dalam fil amr itu tidak melihat kepada fil amr, tapi melihat kepada jazm fi'il mudhari. Mudhari ya. Sekarang kita telaah fi'il mudhari'nya. Dan dimulainya dari anta ya kalau apa namanya? Fi'il Kalau amr. fi'il amr itu. Jadi dia tidak ada huwa tapi anta. Dan ini saya mau tunjukkan. Jadi fi'il madinya itu berniat ya. Nawa. Afwan. Kita ketengahkan dulu. Nawa. Nawa berniat. Nawa yanwi. Yanwi. Nawa yanwi. Berarti ini jenis mudhari apa? Kalau dalam nahwu Mu'tal. mu'tal akhir. Akhir. Nawa yanwi. Nah, kalau domirnya anta, Allah SWT Muhammad, anta berarti tanwi. Tanwi. Kamu berniat. Nah, tanwi ini fil amr ini kalau dikasih lam amr yang menjazmkan, berarti harus jazm jadi apa? Tanwi. 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 Tanda Wi. jazmnya apa? Menghilangkan Hadful illati. Menghilangkan huruf illat. Jadi li tanwi fi'il mudhari yang majzum dijazmkan. Tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah, Illat. membuang huruf illat gitu. Lalu dibuang lam amr dengan tak huruf mudhorahnya menjadi Anwi. jadi anwi. Nah, karena tidak mungkin mengawali dengan sukun dibantu dengan hamzah Alif wasal. inwi. Nah, berarti inwi itu mabniyun ala hadfi harfil illah. Karena ngikutinnya ke sini. Jadi mabni dengan membuang huruf illat karena ngikutin jazm mudhari'nya. Gitu. Bisa Nah, dipaham. Mhm. kalau yang Robi tadi bagaimana, Tat? Itu penjelasannya. Kalau Rabbi itu dibuang litakhfif untuk meringankan. Aslinya Rabbi, wahai Tuhanku. Itu khusus untuk Robi aja, Tat? Enggak. Juga khusus juga bisa untuk ummi abi dibuang ya bisa. Ummi abi dibuangnya bisa. Oh, setiap yang bersambung dengan domir anak itu, Tat? Enggak juga. Saya perlu menelaah lagi gitu. Apakah dia berlaku pada setiap domir anak atau hanya pada kasus tertentu? Yang saya temukan itu pada Robi, pada Ummi, pada Abi dibuang ya-nya gitu. Itu seperti Jadi itu. kalau kita tahu-tahu
itu ada kata-kata yang kasroh, itu bisa jadi karena menghilangkan ini tadi ya, apa? Mm-mm. Dhamir ana ya tadi. Menghilangkan domir Kan dia anak. kan nggak ada amilnya kan gitu ya. Tahu-tahu kasroh aja gitu di tulisannya. Iya, iya, iya. Betul. Bisa jadi karena domir anaknya yang hilang. Betul. Nah, gitu Kalau ya. itu, Mhm. itu yang kemarin ya Tat, apa? Karena diakhiri ini harfunilah ya. Iya, Apa kemarin ya? inwi ini mabninya itu mabniun ala hadfi harfil illah. Mabninya dengan bukan mabni sukun, tapi mabni dengan membuang huruf illat. Tahu dari mana? Tahu dari jazm mudhari'nya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya anta, kamu, engkau, tara, engkau melihat. Dikasih lam amr jadi apa? Lam taro. Li, Oh, li li taro. tara. Buang huruf illat. Terus dibuang ta dengan lamnya jadi Ro. 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 Nah, lihatlah, ro. Tuh. Jadi fi'il amrnya cuma satu aja, ro saja gitu. Nah, gitu. Tapi kalau wakof gimana dibacanya? Masa dibacanya gitu kan nggak bisa ya? Nah, Kayak ada dikasih hak sakat. Hamzah mungkin ya. Nah, kasih hak Oh, sakat sakat dia. ya. Roh. Oh, roh. Nah, gitu. Hak sakat. Nah, nggak kan gitu. Kasih hak sakat supaya kita tetap bisa membaca ro. Ya. Dia yang satu huruf bisa dikasih hak sakat. Seperti misalnya anta ta'i yang kau menyadari. Wa ayai. Dikasih lam amr jadi li Li ta'in. ta'i. Dibuang lam dengan taknya jadi Ain. ta'i. Hmm. Iya. Tapi kalau wakof kan nggak Ih, mungkin. lah, Nggak mungkin kan? Eh, Jadi dikasih hak sakatnya gitu. Itu yang satu huruf gitu ada hak sakatnya. Roh, gitu. Seperti misalnya lagi contoh anta taqi ya menjaga ku anfusakum ya taqi menjaga. Kasih lam amr jadi li Tapi taqi buang huruf illat. Dibuang lam dengan ta jadi ti. Nah, kalau wakof nggak akan gitu. Kasih hak sakat. Kih, kih. Nah, ada nggak hak sakat dalam Quran? Ada di beberapa tempat. Misalnya pada wama adrokama hiyah narun hamiyah. Di situ contohnya. Misalnya ada ayat di surat apa itu? Eh, Wama adroka mahiyah. Aslinya kan, tahukah engkau mahiyah? Apa dia? Nah, tapi dikasih hak sakat. Mahiyah narun hamiyah. Surat apa nih? Al-Qari'ah atau Al-Qur'an. Al-Zalzal? Al-Qari'ah ya. Al-Qur'an. Terus juga Al-Qiyamah juga. Eh 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 ma agna Maliyah. anni Maliyah. mali hartaku. Mali hartaku. Nah, lalu dikasih hak sakat maliyah. Mali. Terus ayat berikutnya sama. Halaka binasa Anni anni sultaniya. aslinya sultani kekuasaanku. Gitu. Lalu kasih hak sakat sultaniyah. iya. Nah, itu beberapa ayat yang ada hak sakatnya. Gitu. Ustad, Ya, secara makna apa Ustad? Itu kan sakit apa cuma sekedar untuk apa tadi enak litafif untuk pengucapannya saja atau ada maknanya juga di situ? eh
Kalau fungsi dasarnya itu menjaga supaya huruf akhir yang diwakafkan itu nggak jadi sukun. Kalau dibuang haknya menjadi mahi, gitu kan? Nah, kita mau harokati tuh mahiyah ada hak sultani. Nah, aslinya gitu. Terus kita pengen harokatiyahnya sultaniyah dikasih hak sakat. Ini juga sama. Supaya enggak qafnya yang sukun ketika wakaf tapi kasih hak sakat. Nah, fungsi dasarnya gitu. Nah, kalau em, makna khususnya hikmahnya dibalik kenapa beberapa ayat ada hak sakat, nah itu harus lihat kitab tafsir. Pasti ada ulama yang memberikan catatan tentang itu. Gitu ya, Ya, sedikit Ustaz. menyimpang. Jadi kembali lagi ke inwi itu berarti mabniun ala hadfi harfil illati. Mabni dengan membuang huruf illat. Gitu. Kita kembali. Kemudian inwi. Thummanwi gitu hamzah wasal. Kemudian berniatlah engkau rof al hadasi membuang hadas awis tiba hati solati atau niat diizinkan untuk sholat. Kemarin sudah dibahas. Walayam bagi dan tidak seyogianya, tidak sepatutnya anta'azuba hilang apa niyatuka niatmu qabla ghaslil wajhi sebelum membasuh wajah. Gitu. Dan apa namanya niat dari kalau dari awal diniatkan niat itu harus terus hadir sampai membasuh wajah. Nah, kalau sudah membasuh wajah sudah selesai kewajiban berniat gitu. Atau sekurang-kurangnya pas membasuh wajahnya itu niat itu harus ada. Nah, kalau sebelum membasuh wajah niatnya hilang, fala yasihu maka tidak sah apa wudu'uka wudu'mu. Itu seperti itu. Tadi ya basuh tangan katanya. Terus kalau niat wudhu mah cukup nanti pas basuh muka aja gitu. Tidak perlu dari awal diniatkan kemudian harus hadir terus sampai basuh muka. Kemudian khudz ambillah olehmu gurfatan satu cidukan lifika untuk mulutmu. Fi kedudukannya gimana? Fi Majrur. majrur oleh li tanda jarnya apa? Ayo Ya, tanda. ya. Sukun. Ada yang Iya. sukun, ada yang ya katanya. Kenapa sukun, kenapa ya? Jenis isimnya apa? Isim Oh, isim yang isim. lima. 5 bukan tadi itu. Asmaul khamsah, Komsa. Isim yang abuka, akhuka, hamuka, fuka. buka. Fuka, faka, fika. Tanda jarnya ya. Ya. Itu. Li fika, li untuk fi mulut ka engkau. Ambil satu cidukan, katanya cidukan tangan untuk mulutmu. Watamadmad ya dan berkumurlah engkau ya biha dengan satu cidukan itu salasan 3 kali. Itu dengan cidukan itu salasan 3 kali. Itu sunnah ya kumur-kumur 3 kali. Wabalig dan balik. Balik itu lebihkanlah apa namanya. eh Tidak hanya masuk ke mulut dibuang gitu, tapi betul-betul gitu dibersihkan. Berlebihan lah gitu. Firoddil ma'i dalam eh, apa namanya di dalam menyampaikan air ilal golsomati ke golsomah. Golsomah itu eh tahu batas antara ujung mulut sampai awal tenggorokan. Jadi habis kumur-kumur kita oh gitu disampaikan ke situ. Terus dibuang. Itu sunnah seperti itu.
Illa kecuali ya antakuna ada engkau itu iman orang yang berpuasa. Kecuali keadaanmu adalah orang yang berpuasa. Itu kalau puasa ya jangan berlebihan. Gitu. Istinsak ya. Istinsak ya Ustaz. Kalau yang ke hidung istinsak tuh ya. Ke hidung istinsak. Ya. Seperti itu ya. Fatarafaq. Nah, atau fatarfaqo, maka lembutlah kau. Maksudnya jangan berlebihan ketika saum ya. Takut-takut batal wudhunya tertelan. Seperti itu. Wakul dan katakanlah Allahumma ya Allah a'inni tolonglah saya. A'an fil a'inni eh, fi'il madinya a'ana yu'inu. A'ana yu'inu, menolong, membantu. Bantulah. Coba kita telah jadi fi'il amrnya jadi seperti apa? Anta, engkau menolong, tu'inu. Tu'inu. Nah, dikasih lam amr jadi apa? Dituin. Tu'in. Ingin. Dituin ya benar. Bukan perintah ya betul. Sukun kan? Iya Pakai iya lam. betul. Jadi fi'il mudhari tu'inu jazm, majzum. Tanda jazmnya sukun. Bukan. Berarti Ditu'in. tadi itunya ini ya. Ah. A'ana tu'inu. A'ana tu'inu. Itu harusnya ada hamzahnya. Tu'a'inu. Kalau fi'il amr khusus satu wazan ini, khusus satu wazan itu seperti sebentar. Khusus satu wazan ini wazannya seperti ini. Kalau af'ala, yuf'ilu, dia tuh af'il. Itu khusus wazan ini agak beda sedikit. Itu dia a'ana, nanti yu'inu, tu'inu, Berarti eh, dia tuh a'in gitu. A'in. in in itu berarti yang di atas. A'in sudah jadi fi'il amr. Ada yang tengah Ustaz. Oh itu. A yu'inu tu'inu. Itu untuk anta tu'inu a'in. Itu. Nah dikasih maf'ul bi a'in ni a'inni tolonglah saya. Nah berarti kan ada dua nun. Maka nun yang dua ini ditasydidkan. A'inni gitu. Ya Allah tolonglah saya. A'in a'inni gitu. Lalu di double tasydidkan. Allahumma ya Allah a'inni tolonglah saya ala tilawati kitabik ya untuk membaca kitabmu wa kasrati dan agar banyak membaca untuk membaca kitabmu dan wa kasrati dzikri laka dan untuk banyak-banyak berzikir kepada engkau gitu. Wasabbitni dan teguhkan saya bil qaulis sabiti dengan qaul sabit. Qaul sabit itu perkataan yang kokoh maksudnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Dengan kalimat tauhid gitu qaulis sabit itu. Teguhkan saya dengan kalimat tauhid fil hayati dunya wa fil akhirah. Dalam kehidupan dunia dan di akhirat gitu. Jadi kita berharap mudah-mudahan kalimah tauhid itu terbawa sampai menghadap Allah gitu. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan, Robnya?
Doanya seperti itu ya ketika kumur-kumur. Kemudian Berarti kalau wudhu itu ya Tat, niat di hati itu enggak boleh hilang sampai kita membasuh muka gitu maksudnya tadi. ya, Imam Ghazali menganjurkan eh, s- disunahkan dari awal berniat seperti itu sampai kita itu pas basuh wajah. Kalau pas basuh wajahnya kan wajibnya gitu. Tapi kalau kita mau simple yang wajibnya saja pas membasuh wajah itu bisa seperti itu. Jadi setelah itu maksudnya sudah enggak ingat sama niatnya enggak apa-apa. Gak apa-apa kalau habis basuh wajah nggak ingat niatnya nggak apa-apa. Yang wajibnya pas dibasuh wajahnya. Seperti itu. Boleh tambahin sedikit Ustaz. Boleh silakan. Kan baru kemarin belajar di majelis tentang fikih juga kan. Nah, yang pas basuh tangan, kalau boleh saya tambahin ini. Pas basuh tangan itu, Robi auzubina min hamajati. Yang gitu namanya. Robi auzubina Ini a'udzubika min hamazati syayatin min wa adabi a'udzubika rabbi. min Yang mana? adab. Gimana doanya? Sebentar. Robi auzubika min Robi auzubika min hamajid syaitan Robika abika. Yahdurun yang yahdurun itu nah Mhm. Ustaz. Mhm. Ya, bisa Itu seperti itu. Bisa dibaca ketika membasuh kedua tangan. Betul. Tadi Imam Ghazali sudah menyebutkan di awal itu dibaca ada di sini. Nah, ketika membasuh tangan kata Imam Ghazali bacalah Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun sudah disebutkan juga oleh Imam Ghazali seperti itu ya. kalau itu Sebelum Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Itu sebelum membasuh tangan 3 kali. Lalu basuh tangan 3 kali katanya seperti itu. Betul. Nah, kemudian, nah syukran ya tambahannya. Kemudian khudh, ambillah olehmu gurfatan cidukan li'anfika untuk hidungmu. Anfika untuk hidung. Wastansyik, nah itu fi'il amr ya. Wastansyik dan hiruplah air gitu biha dengan cidukan tersebut dengan air yang diciduk tadi itu salasan 3 kali. Ya. Wastanthir. Lalu buanglah air tersebut. Istinthar. Kalau memasukkan air ke hidung namanya istinsyak. Membuang air dari hidung namanya istinthar. Gitu. Jadi memasukkan jangan lupa dibuang ya. Istinthar. Tapi dalam bahasa Arab istilahnya beda gitu. Ada istinsyak memasukkan, mengeluarkan istinthar. Wastanthir ya dan keluarkan ma fil anfi apa-apa yang ada di hidung. Berarti ma ini isim mausul, kedudukannya apa? Sebagai apa kedudukannya? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Nah, ini silah mausulnya berupa jar majrur gitu. Nah, atau lebih lengkap sampai sini. Was wastanfir dan keluarkanlah ma fil anfi apa-apa yang ada di dalam hidung min berupa rutubatin cairan. Jadi min ini menafsirkan ma. Apa-apa yang di dalam hidung itu maksudnya gimana? Min rutubatin berupa. Nah, kita terjemahkan min di situ berupa rutubatin cairan. Gitu. Nah, ungkapan seperti ini bisa kita gunakan dalam keseharian. Misalnya eh, misalnya ya'khudhu mengambil Zaidun si Zaid apa-apa yang dia butuhkan ma yahtajuhu apa-apa yang dia butuhkan. Nah,
apa-apa yang dia butuhkan itu maksudnya apa gitu. Kita bisa tafsirkan min berupa ta'amin makanan misalnya, wasyarabin dan minuman misalnya gitu. Jadi itu min disebut harfu bayanin, huruf bayan. Itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan apa-apa itu gimana. Jadi kalau ikhwan akhwat ketemu dengan ma isim mausul lalu ada min, itu biasanya min itu menjelaskan isinya ma. Bisa difahami? Jadi dia tetap jar, tapi dia menjelaskan gitu tak maksudnya. Huruf jar tetap, tapi maknanya itu adalah untuk menjelaskan isinya ma, isim mausul ma tersebut. Gitu. Jadi nanti Tat itu apa? Maf'ul tat. maf'ul Mayah tadi. maknya maf'ul bih, dia Oh, itu isim maknya. mausul. Maknya isim mausul fi mahalli nasbin maf'ul bih. Gitu. Ya tajunya? Silah mausul. Oh, Ya silakan. yahtaju fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembali ke Zaid, sedangkan hu-nya itu adalah ma, kembali ke ma. Gitu. Itu silah mausul. Jadi isim mausul harus bersanding dengan silah mausul. Tidak bisa tidak, itu sepaket. Nah, seperti itu. Jadinya sebenarnya dia kan itu ya tat. Sebenarnya ya tajunya itu ya maksudnya makna makna itunya makna maf'ulnya gitu loh tat. Tapi Enggak. karena dia apa VL apa gitu terus dikasih mak itu maksudnya tat. ah ini itu apa ya? Ini itu eh sepaket gitu dengan isim mausulnya. Tapi bukan bukan menjelaskan ma, kan menjelaskan maknya setelah min. Ma di sini maksudnya adalah to'amin wa syarabin. Jadi bawaan isim mausul itu ya harus ada silah mausul supaya maknanya bisa dipahami. Kalau nggak ada ini nggak bisa. Gitu. Misalnya pakai alladzi nih. Pakai alladzi. Alladzi juga isim mausul kan. Alladzi saya jadikan mubtada. Alladzi orang yang. Ini kan harus ada silah mausulnya. Baru ada khobar. Zaidun misalnya itu khobarnya. Kalau nggak ada silah mausul nggak jadi kalimat sempurna. Orang yang adalah Zaid. Nggak bisa. Kayak kita harus kasih silah mausul. Jadi silah mausul itu pembawa apa ya? Dia semacam mudhof ilaih gitu kalau dalam idhofah itu. Tapi dia bukan mudhof ilaih. Dia itu kalau kepala ada ekornya gitu. Jadi satu kesatuan. Dia Gitu. selalu VL tat. Enggak, dia ada tiga kemungkinan. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ada dzaraf, ada jar majrur, empat. Ada empat. Gitu. Itu silah mausul. Gitu. Itu seperti itu, nanti kita akan coba jelaskan secara lebih detail insya Allah masalah isi mausul dan sila mausul minggu depan insya Allah. Kita khususkan membahas masalah isi mausul. Nah gitu ya. Jadi wastanfir dan buanglah. Ya dari maksudnya istinsar itu membuang sesuatu dari hidung ya. Namanya istinsar. Ma apa-apa fil anfi yang ada di dalam hidung. Min apa-apanya itu min berupa rutubatin, cairan. Yang basahan-basahan gitu rutubah. Nah, maksudnya air yang dimasukkan tadi keluarkan maksudnya gitu. Wakul, ini beda doanya ketika memasukkan air ke hidung. Wakul dan bacalah olehmu fil istinsyak ketika memasukkan air ke hidung. Allahumma ya Allah arihni. Arihni itu eh eh, berikan kepada saya anugerah dapat mencium gitu. Raihatal jannah, wangian surga gitu. Arihni itu izinkan saya mencium raihatal jannati, wangian surga, wanginya surga. Ini wau hal. Wa sedangkan anta engkau ya Allah ani kepada diriku rodin ridho. Kedudukan rodin jadi apa?
Coba kedudukan rodin. Khobar. Khobar. Nah, betul. Wa anta radin. Dan engkau ridha. Tanda rofaknya apa? Muqaddarah. Dhamma muqaddarah. Dhammah muqaddarah di atas ya yang dihilangkan. Isimnya isim apa, rodin? Isim Maqsur. Isim manqus. manqus. Memang Manqus sebelumnya kasrah. Jadi aslinya rodiyun. Rodiyun. Lalu dibuang ya-nya, pindahkan tanwinnya ke dod, rodin. Nah, model-model isim yang begini itu dibuang ya-nya ketika tidak pakai alif lam ya. Misalnya da'in seorang pendakwah. Qadin seorang hakim. Madin. Madin waktu yang sudah lalu. Nah, seperti itu. Itu tanda rofaknya adalah dhammah yang dhammahnya itu dianggap ada di atas ya, tapi iya-nya dibuang gitu. Rodiyun. Itu namanya dhammah muqaddarah alal ya'il mahdzufah. Dhammah muqaddarah di atas ya yang dibuang ya-nya. Gitu. Gitu. Jadi secara zahir dibacanya rodin tetap walaupun jadi khobar karena dibuang ya-nya. Wa anta dan engkau ani terhadap diriku rodin ridho gitu. Jadi kita berharap ingin mencium wanginya surga. Wa fil istinthari dan ketika membuang air dari hidung, kita membacanya Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika aku berlindung kepada engkau min ruwaihin nari dari bau-bau neraka. Wasu'mid dari dan buruknya tempat tinggal. Maksudnya kita nggak mau tempat tinggalnya di neraka gitu ya. A'udzubillahi min dzalik. Itu seperti itu doanya. Boleh diulang Kemudian lagi doanya. ha? Allahumma inni a'udzubika min ruwaihin nari wasu'id dari. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya saya berlindung bika kepada engkau min ruwaihin nari dari bau neraka, baunya api neraka. Ya, apalagi dari nerakanya ya, dari baunya saja kita berlindung pada Allah. Itu wasu'id dari dan buruknya tempat tinggal. Maksudnya kita ingin tempat tinggal yang nyaman baik di dunia ataupun di akhirat ya. Tidak mau tempat tinggalnya di neraka. Seperti itu doanya. Itu waktu mengeluarkan, waktu memasukkan tadi. Memasukkan tadi yang di atas. Allahumma ya Allah, arihni. Ya. Berikan saya anugerah dapat mencium arihni. Raihatal jannati. Wawangian surga. Gitu. Wa anta sedangkan engkau ani terhadap saya radin ridho. Dalam keadaan ridho. Itu kalau pas memasukkan air ke hidung. Seperti itu. Kemudian ya. Kemudian khudz ambilah gurfatan cedukan liwajhika untuk wajahmu faksil kemudian basuhlah fa-nya huruf ataf ya faksil kemudian basuhlah olehmu biha dengan gurfah tadi dengan cedukan tadi min dari mubtada'i permulaan tasbihil jabhati permukaan kening. Jadi mulai dari atas. Ambil dulu terus dari atas. Tidak dari bawah atau dari pinggir. Walaupun boleh ya misalnya dari pinggir gitu ke sini bisa saja. Atau dari bawah ke sini. Tapi yang dianjurkan dari atas. Dari permulaan tasbihil jabhah, permukaan kening, tempat tumbuhnya rambut dari atas. Ila muntaha sampai ujung ke bawah ya sampai ujung ma yaqbalu minadz-dzaqni.
sampai ujung ya apa yang disebut dengan zakni. Zakni itu dagu ya. Itu seperti itu. Fitul ya. Fitul itu secara kalau atas ke bawah itu namanya vertikal apa horizontal? Em, vertikal ya. Atas vertikal, Pak Nah, Ustadz. fitul secara vertikal. Tul itu vertikal, memanjang. Nah, jadi batasnya itu sampai dagu dari atas awal permukaan kening berarti tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Ya. Terus kalau horizontal ke pinggir wa minal udhuni dan dari telinga ilal udhuni ke telinga lagi fil ardi secara horizontal. Ard itu horizontal, tul itu vertikal. Itu batasnya seperti itu. Ya. Kemudian wa ausil dan sampaikanlah oleh engkau alma air ila maudhi'it tahdhif ke tempat tahdhif. Maudhi'it tahdhif, tahdhif itu kening sebelah pinggir ini, tahdhif. Jadi kening sebelah pinggir ini. Namanya tahdhif. Tahdhif itu wahwa tahdhif itu di kening itu suka ada rambutnya. Jadi pinggir kening itu suka ada rambutnya, pinggir kening ini. Dan rambut ini kadang katanya ma ya'tadu wahwa dan si tahdhif itu adalah ma sesuatu yang ya'tadu biasanya siapa? An-nisa'u perempuan tanhiyatas sya'ri. Ah, yahtadu an-nisa'u perempuan tanhiyatas sya'ri. Jadi kan suka ada di pinggir kening ini rambut yang panjang kalau perempuan terus di kebelakangkan gitu. Nah, di tanhiyah itu di kebelakangkan rambutnya, asy'ari rambutnya. Ya, anhu dari pinggir kening tersebut. Nah, itu pun harus kena basahan. Sebagian ulama mengatakan rambut yang ada di pinggir kening itu yang panjang disimpan ke belakang oleh perempuan itu hukumnya sunnah untuk dibersihkan. Ada lagi yang mengatakan wajib untuk kena air semuanya gitu. Ada yang mengatakan cukup dasarnya saja. Ada yang mengatakan rambutnya semuanya harus kena. Gitu. Apa disebut tahdhib? Tahdhib itu wahwa dia itu adalah ma bainar ra'sil udhun ya. Eh, apa-apa yang ada di antara eh, telinga bagian atas ra'sil udhun ila zawiyatil jabin sampai ke pinggir kening gitu. Jadi kalau kita tarik garis dari telinga ke pinggir kening itu namanya ya pinggir ini, pinggir kening itu. Namanya namanya itu tahdhif, maudhi'it tahdhif. Nah, itu maksudnya kata beliau itu juga harus kena air gitu intinya gitu. Ani ya saya maksudkan kata beliau ma yaqa'u minhu ya sesuatu yang terletak padanya maksud beliau itu fi jabhatil wajhi di eh, kening wajah. Pokoknya segala rambut-rambut yang ada di sekitar wajah intinya gitu. Entah itu rambut sekitar kening, rambut sekitar ada bulu-bulu jenggot, kumis segala macam lah di pinggir-pinggir itu jambang segala macam harus kena. Nah, cuma beliau menjelaskan secara khusus ya pinggir kening ini karena takut-takut dianggap rambut itu bagian dari kepala sehingga tidak dibasahi. Kemudian sedikit lagi ya. Wa ausilil ma'a dan sampaikanlah air ila mana bitis syu'uril arba'ati ke tempat tumbuhnya rambut yang 4.
Yang pertama al-hajibaini halis harus kena air. Syaribain ini syarib itu apa namanya? Kumis gitu. Kemudian wal ahdab, kemudian bulu-bulu mata. Kemudian wal idharoin, bulu yang ada di pelipis. Nih, di pelipis ini kalau ada bulu-bulunya juga harus kena air. Disebut idharun itu wahuma ma yuwazianil udhunain, yang sejajar dengan telinga pelipis ini. Min mubtada'il lihyah, permulaan jenggot itu yang ada di pelipis itu yang dimaksud dengan idharoin. Itu harus basah. Tadi ya intinya beliau mau bilang semua rambut yang tumbuh di sekitar wajah itu harus kena air gitu. Lalu beliau mengatakan wajibu dan wajib isolul ma'i, menyampaikan air ila mana bitus sya'ri, ke tempat-tempat tumbuh rambut, min berupa al-lihyati jenggot, al-khafifati yang tipis, dunal kathifati bukan yang tebal. Kalau yang tipis seperti saya wajib sampai ke dasarnya tempat tumbuh jenggotnya. Nah, kalau yang tebal cukup bagian luarnya saja gitu. Nah, ukuran tipis dan tebal adalah ketika kita ngobrol dengan orang, nah orang itu tidak melihat kulit di balik jenggot itu, berarti itu tebal. Kalau masih kelihatan berarti tipis. Nah, kalau yang tipis harus sampai ke dasarnya si air itu, sampai membasahi bagian dasarnya. Kalau yang tebal ya susah, kalau ke dasarnya itu cukup bagian luarnya basah semuanya. Nah, itu intinya tadi ya, semua rambut di wajah harus dibasahi. Wakul, ini kita sampai sini. Wakul enda ghuslil wajhi, dan bacalah ketika membasuh wajah. Allahumma ya Allah, bayyid, cerahkanlah, putihkanlah, maksudnya cerahkanlah wajhi, wajahku, binurika, dengan cahaya darimu. Yauma, pada hari, tabyaddu, menjadi cerah apa? Wujuhu ulaika, wajah-wajah mereka itu. Wala taswaddu, dan jangan engkau hitamkan wajhi, wajahku, bidhulumatika, dengan kegelapan darimu. Yauma, pada hari, taswaddu, menjadi gelap apa? Wujuhu a'daika, afwan yang atas wujuhu aulaika, wajah-wajah wali-walimu, orang-orang yang dekat denganmu. Kalau yang bawah wujuhu a'daika, wajah-wajah musuhmu. Ya, pada hari menjadi hitam apa? Wajah-wajah musuh-musuhmu. Nah, seperti itu doanya ketika membasuh wajah. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Iya Ustaz, yang mausul Ustaz boleh. Yang gimana? Yang Isim? isim mausul yang Ustaz tulis tadi yang ya apa ya wujuhu minat to'ami tadi Ustaz. Nah ya, ini kan ada mausul ya, tajuhu kan silah mausulah. Maka apakah harus selalu ada domir di situ Ustaz? Hu di situ. Hu ini kembali kemana ya Ustaz? Ke ma, wajib ada domir. Nanti wajib ada domir. Silah mausul harus ada domir aid, domir yang kembali ke isim mausul. Nah, insyaallah harus itu Ustaz. Harus wajib. Itu pada kalau domir tidak ada merubah makna Ustaz? Enggak jadi silah mausul, jadi enggak nyambung gitu. Oh begitu. Jadi Ustaz, satu lagi Ustaz, ya. Untuk silah mausul ini kalau kita lihat di kitab tadi ada yang ma fi anfika tadi ya, mana ya Ustaz tadi ya. Itu silah mausul. Jadi silah mausul bisa, yang silah mausulnya yang mana ya Ustaz? Silah mausul 4, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, bisa dzaraf, bisa jar majrur. Gitu. Nanti jadi yang ada domir aidnya itu hanya pada jumlah fi'liyah Ustaz. Jumlah ismiyah dan fi'liyah, betul. Oh, ismiyah juga. Betul. Bisa kasih contoh untuk yang ismiyah Ustaz? Oke, boleh.
Kita bikin contoh ya. Ah, misalnya alladzi, orang yang. Nah, ikhwan akhwat, kalau jumlah ismiyah harus membikinnya itu titik-titiknya titik-titik, harus gitu. Orang yang titik-titiknya titik-titik itu, nah gitu, adalah Zaidun. Kira-kira begitu. Titik-titiknya titik-titik itu. Misalnya dalam Indonesia, orang yang mobilnya bagus itu adalah Zaid. Itu mubtada khobar. Orang yang anaknya pintar itu adalah Zaid. Gitu. Coba umpama begitu. Kita ambil contoh apa? Orang yang titik-titiknya titik-titik gitu adalah Zaid. Misalnya orang yang misalnya rumahnya megah itu baituhu kabirun atau dohmun ya, besar sekali dohmun, adalah Zaid. Nah, ini alladzi kedudukannya mubtada. Nah, baitu mubtada dan dia mudhaf. Dakhmun, hu-nya mudhaf ilaih kembali ke alladzi. Dakhmun khobar. Nah, mubtada khobar ini adalah silah mausul dari alladzi. Nah, Zaid nanti khobar dari alladzi-nya. Orang yang rumahnya besar itu adalah Zaid. Nanti si isim mausul alladzi-nya itu dia bisa jadi mubtada, jadi khobar, jadi fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, dan lain-lain. Gitu. Bisa dipahami contohnya? Insyaallah Ustaz. Jazakumullah Ustaz, khairan. kalau itu baituhu aja bisa nggak? Tadi kan mudhaf ilaih bisa ya, Tat. Kalau tapi itu cuman baituhu Zaidun kita nggak bisa. Enggak bisa Oh, kan, harus Mbak. jumlah. Harus jumlah ismiyah. Gitu. Tadi silah mausul bisa berupa mudhaf ilaih kan ya? Itu apa namanya? Salah dengar. 4. Salah dengar ya? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dzaraf, dan jar majrur. Oh, mudhaf. Iya, iya. Bukan mudhaf ilaih. Ya, ya. Gitu. Salah paham, Tat. Nah itu ya. Ustaz. Nanti insya Allah minggu depan saya khususkan materi isim mausul. Ya. Satu pertemuan. Tat, Gimana? kalau itu apa namanya? Tadi bikin isim master itu bagaimana, Tat? Sebentar nanti Kang. Gimana Kang? Nanti saya Ini jawab. terkait dengan doa ya. Saya masih ingat ketika dulu ngaji itu yang terkait doa membasuh muka, Pak Ustadz. Jadi kalau saya lihat dengan bacaan di sini, kan Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadduhu wujuhu. Kalau dulu kan langsung watas waddu wujuh. Jadi ada penggalan yang dilewat Pak Ustadz dari doa ini gitu ya. Betul. Nah itu bagaimana ya Pak Ustadz ya? Tidak apa-apa. Saya juga Tidak apa-apa ya. Saya juga mengamalkan dulu, diajarkan sama guru Iya. gitu. Allahumma bayyid Bayyid wajhi yauma binur. tabyaddu wujuhu wa taswaddu Langsung watas wujuh. waddu wujuh. Gitu. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa ya Pak Nggak Ustadz ya. apa-apa. Tapi maknanya tetap sama ke situ. Nah, cuma kalau ingin lebih lengkap itu dari sini doanya seperti itu. Siap Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sami-sami. Jadi tadi masalah apa itu? Tadi itu pertanyaannya gimana Bu Nirmala itu? Isim masdar, membentuk isim masdar. Bukan isim masdar tapi masdar. Bisa masdar, bisa isim masdar. Itu kalau ada an. Gitu. Wa antasumu misalnya. Antasumu. Itu saya udah paham. Dia kan fi'il ya, tapi bisa diganti isim masdar kalau ada an. Masalahnya membuat isim masdarnya itu bagaimana? Oh, itu kalau itu susah kan? Itu satu bab Jelasinnya penuh terlalu ya. jauh. Bukan terlalu jauh, itu materinya harus satu pertemuan. Jadi ada polanya. Kalau sulasi mujarrad itu samai. Ada fa'lan, umumnya fa'lan, ada fa'ulun, ada fu'ulun, itu wazan-wazan. Kalau sulasi mazid itu ada pola-polanya tersendiri. Mungkin nanti bisa dipelajari di pelajaran sorob kalau itu.
Karena satu bab kalau gitu untuk Iya, iya. mengetahui masdar nam. Ya, baik, Tat. Ya. Jazakallah, Tat. Wa iyyakum. Ada lagi tambahan? Cukup, insyaallah. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa iyyakum, silahkan.